Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari Polres Indramayu akan merilis ditingkatkan dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023. Di mana dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan, sasarannya itu adalah premanisme, curas, curanmor, petasan, miras, dan juga prostitusi. Dengan hasil selama PRI ini dilaksanakan, yaitu kami berhasil mengamankan 93 orang, di mana dari 93 orang itu sebanyak 5 orang naik sidik perkaranya, yaitu yang pertama anak yang berkonflik dengan hukum. Kita mengamankan 1 orang anak berkonflik dengan hukum. Pada saat itu anggota melaksanakan kegiatan patroli di kota Indramayu, dan pada saat itu kita menemukan beberapa anak-anak yang akan melakukan tawuran atau perang sarung, dan sempat kami cegah ya, dan selanjutnya anggota melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan senjata tajam jenis button sword ya, dan langsung kita proses. Dan anak berkonflik dengan hukum ini tentunya kena ancaman pidana ya, dengan pengenaan pada undang-undang darurat dengan ancaman yaitu 20 tahun penjara. Sedangkan 3 orang lagi yaitu terkait masalah menguasai, membawa serta mengangkut bahan peledak atau petasan, di mana ada 2 kejadian. Yang pertama yang berhasil diungkap oleh Polsek Bebener, yang kedua yang terakhir yang berhasil diungkap oleh Polsek Patrol, di mana penguapan tersebut berdasarkan dari pada saat patroli kami mendapatkan informasi bahwa ada mobil pick up yang diduga mengangkut dan membawa, supirnya mengangkut dan membawa bahan peledak atau petasan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ternyata memang betul yang di patrol ditemukan sebanyak 1.500.000 butir petasan yang akan dibawa ke luar wilayah Kabupaten Indramayu, ke Jakarta ya. Dan juga sama persis seperti yang pada saat kita amankan di Bebener ya, itu juga sama dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan juga 1.570.000 butir petasan. Jadi kepada 3 orang ini kita kenakan pengenaan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman pidana penjara 20 tahun penjara. Dan pada saat kali juga kami berhasil mengungkap kasus curanmor ya. Kasus curanmor ini kita ungkap, di mana kami berhasil melakukan pengaman 1 orang sebagai eksekutor dan 1 orang sebagai joki. Yang joki yang berhasil kita amankan, sementara 1 orang lagi eksekutor masih dalam proses pencarian kami. Dan dari hasil penangkapan terhadap tersangka curanmor ini, kami berhasil mengamankan 1 buah sepeda motor Honda Beat dan juga peralatan-peralatan yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya. Dan kegiatan rutin yang kegiatan ini juga kami berhasil mengamankan beberapa orang ya, sebanyak 88 orang, yaitu terkait masalah peredaran miras ilegal dan juga penjual pengecer petasan, di mana kepada para 88 orang ini kami lakukan pembinaan dan juga diberikan sanksi administratif. Kami berkoordinasi dengan dinas terkait. Dan dari hasil barang bukti yang diamankan juga sebanyak miras sebanyak 500 botol ya, dan juga ada petasan dari para pengecer ya, di luar dari para supir tadi. Ini ada yang kita amankan sebanyak 570.000 ya petasan yang kita amankan pada pengecer-pengecer yang menjual ya. Dan selanjutnya kita lakukan pembinaan dan juga tindakan administratif. Dan pada saat KDD kami juga berhasil melakukan penindakan terhadap knalpot fisik ini atau knalpot tidak standar. Ini sebanyak 41 knalpot bisa kita lakukan penindakan. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ini petasannya ya. Mobil ada? Ya udah, ini di review aja nih, jasa nomor ini. Mirasnya nih.
boleh aku bilang. Ayo ditapikan sini barangnya. Buat dia. Barang itu. Pak Marif sini Pak. Izin Pak. Izin Pak. Oke. Mana nih Jin? Siapa? Kita Pak. Siap. Ada konflik. Oke Pak. Dilarang. Ada beberapa kejadian berdampak menimbulkan makanya kita harus tindak satu-satu ya. Karena mohon juga Bapak menjadikan suatu pelajaran ya, sampai terulang lagi karena bagaimanapun juga kita harus saling melindungi ya, sesama manusia kita ya. Dan kita menjadi suatu pelajaran Pak ya. Mau dibawa kemana waktu itu? Oh ke Jakarta. Jadi yang di Jakarta belum pernah ketemu orang ya, belum tenang. Tapi sudah pernah menghubungi. Naik aja. Dari para pengirim petasan yang dari Indramayu ke luar kota ini apa sih Pak yang dilakukan Pak? Ya, jadi mereka mengirim melalui kendaraan yang digunakan untuk mengirim ya. Jadi pada saat itu kami juga mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa jalur pendistribusiannya. Akhirnya kami lakukan penyelidikan dan akhirnya kami temukan ada kendaraan mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut muatan yang isinya petasan. Dan setelah dilakukan penggeledahan pada TKP yang pertama yang di Lobener itu memang ditemukan sekitar 1.570 butir. Dan sedangkan yang di wilayah Patrol juga sama, kita temukan juga 1.500 butir petasan yang akan direncanakan dibawa ke Jakarta. Gitu. Makanya dari hasil penyelidikan ini kami akan terus kembangkan siapa pemiliknya, termasuk yang biasa menerima di wilayah Jakarta. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Polres di Jakarta untuk melakukan pengungkapan ini. Gitu. Karena memang menurut pengakuan dari para tersangka yang mengangkut ini atau supir atau kenek, memang ada beberapa kali yang mereka dapat informasi juga memang peredarannya ada di Jakarta. Makanya kami langsung berkoordinasi dengan Polres Jakarta. Udah berapa kali katanya Pak itu para pelaku mengirimkan petasan itu Pak? Yang di TKP Lobener 3 kali, yang di TKP di Patrol ini 1 kali, ya 1 kali. Baru katanya pengakuannya. Dan memang supir dan kenek ini mendapatkan imbalan dari proses pengiriman barang ini. Ada berapa tersangka Pak yang diamankan Pak? Untuk di TKP terakhir ini yang di mana? Yang di Patrol itu sebanyak 1 orang ya, sedangkan untuk yang di Lobener sebanyak 2 orang tersangka. Untuk produksinya sendiri? Untuk produksinya kita masih mencari pemiliknya gitu ya, untuk memperjelas di mana produksinya, karena tadi yang kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih mengembangkan terhadap pemiliknya ya, karena mereka juga tahunya pemiliknya atas nama suatu inisial ya, iya masalah ya. Itu juga masih proses dalam pencarian kami. Siap. Baru lagi.